Mankell's 10 Principles of Economics. Woi, memek. Halo. Kenapa sih buru-buru kok? Lu gila. 10 menit lagi udah bel masuk. Ada kuis tahu? Ya tapi gue belum mandi. People face trade-offs. To get one thing, you have to give up something else. Making decisions requires trading off one goal against another. Saat kita melakukan sesuatu, pasti akan ada timbal balik atau akibat dari perbuatan kita. Itulah yang bernama trade-off. Di kasus ini, Nico berusaha berlari sehingga ia bisa mengikuti kuis, dan Mike tidak berusaha sehingga ia tidak mengikuti kuis. The cost of something is what you give up to get it. Decision makers have to consider both the obvious and implicit costs of their actions. Opportunity cost adalah hal yang bisa kita dapatkan jika tidak melakukan suatu perbuatan yang kita lakukan. Sebagai contohnya adalah Nico mengikuti kuis. Ia mendapatkan nilai akhir yang memuaskan, sedangkan Mike yang tidak mengikuti kuis mendapatkan nilai yang jelek. Dalam hal ini, opportunity cost bagi Mike adalah nilai yang memuaskan karena tidak mengikuti kuis. Kenapa bro? Gak lulus gue CF. Serius? Iya tuh. Sabar. Kantin yuk, makan. Males ah. Gue traktir deh. Traktir apa dulu nih? Bakar sob. Bakar. Yoi. Mau minum? Nawar. Yaudah yuk. Bener nih. Iya. People respond to incentives. Behavior changes when costs or benefits change. Insentif adalah imbalan. Di sini, Mike pertama tidak ingin ikut ke kantin, namun setelah mendengar imbalan akan ditraktir, ia menjadi berubah pikiran. Kenapa, Mek? Buntut ah, nasi sama sop buntut berapa? 15.000 aja. 15.000. Ya. Rational people think at the margin. A rational decision maker takes action if and only if the marginal benefit of the action exceeds the marginal cost. Saat menentukan pengambilan keputusan, profit atau keuntungan adalah hal yang harus dipertimbangkan. Dalam kasus ini, Nico memilih untuk makan ayam di ayam tulang lunak karena harganya hanya Rp8.000, sedangkan harga ramen Rp15.000. Jika Nico memilih ayam tulang lunak dibandingkan ramen, maka Nico mendapat profit sebesar Rp7.000. Baik. Kok. Kenapa? Gini kok. Tau kan, gue CF-nya tadi bermasalah. Jadi gue minta tolong nih. Bisa lah gue ajarin gue CF. Ngajarin CF? Iya. Bisa. Bisa-bisa aja sih. Bisa. Tapi ada syaratnya. Apa sih? Lu tau lah, lo kan jago basket. Hah? Gue juga pengen olahraga dikit sih. Jadi, gue ngajarin lo finance, lo ngajarin gue basket. Basket ya? Basket. Oke deh, gampang. Sabi. Gini doang mah gampang ya? Yoi. Oke, gue udah ngerti, sip. Jadi yuk, main basket kita. Basket nih? Yoi. Trade can make everyone better off. Trade allows each person to specialize in the activities he or she does best. By trading with others,
people can buy a greater variety of goods and services. Spesialisasi adalah kunci dari pertukaran. Jika memfokuskan ke satu titik dan melakukan pertukaran, maka hasilnya akan baik. Dalam kasus ini, Nico adalah spesialis dalam bidang finance dan Mike ahli dalam basket. Maka mereka melakukan pertukaran ilmu. Ini kan gerobaknya ada roda. Kenapa nggak jualan sambil jalan-jalan sih? Kenapa jualan di sini aja? Kalau jualan sih habis gerobaknya berat, nggak ada tempat lain. Kebanyakan ya mahasiswa udah pada kenal, udah langganan itu tempatnya enak. Markets are usually a good way to organize economic activity. Households and firms that interact in market economies act as if they are guided by an invisible hand that leads the market to allocate resources efficiently. Pasar adalah tempat yang bagus untuk melakukan aktivitas ekonomi. Hal ini terlihat dari banyak penjual yang melakukan kegiatan jual beli di depan kampus, karena memang di sanalah ada market. Pertamax full tank, Mbak. Oh, pertama full tank ya? Iya. Loh, harganya naik lagi, Mbak? Iya, itu naiknya per tanggal 15 biasanya. Oh, kalau premium kok nggak naik ya, Mbak? Karena kalau premium itu barang yang bersubsidi itu supaya kalangan menengah ke bawah itu bisa menikmati barang yang bersubsidi seperti premium. Oh, jadi buat orang ke bawah ya? Iya, kalau misalnya menengah ke atas ya harusnya pertama. Gitu. Governments can sometimes improve market outcomes. When a market fails to allocate resources efficiently, the government can change the outcome through public policy. Examples are regulations against monopolies and pollution. Pemerintah bisa mempengaruhi hasil dari pasar. Hal ini diakibatkan dari pajak dan subsidi. Pajak bisa mengurangi market outcomes, sedangkan subsidi bisa menambah market outcomes. Dalam video ini, contohnya adalah BBM premium yang disubsidi sehingga harganya bisa lebih murah dibanding Pertamax. Silakan es krimnya. Finishingnya. Kayak malu mana? Ice cream for ice cream. A country's standard of living depends on its ability to produce goods and services. Countries whose workers produce a large quantity of goods and services per unit of time enjoy a high standard of living. Similarly, as a nation's productivity grows, so does its average income. Standar kehidupan negara bergantung terhadap kemampuan orang tersebut memproduksi barang dan jasa. Dalam kasus ini, Nico lebih mampu memproduksi es krim dibanding Michael. Hal ini mengatakan jika semua rakyat mampu memproduksi dengan baik, maka standar kehidupannya akan naik. Prices rise when the government prints too much money. When a government creates large quantities of the nation's money, the value of money falls. As a result, prices increase, requiring more of the same money to buy goods and services. Saat pemerintah menyetak terlalu banyak uang, nilai mata uang tersebut akan berkurang sehingga harga barang akan naik karena kelangkaan, sehingga untuk membeli barang yang sama membutuhkan uang yang lebih. Dalam kasus ini, saat Michael ingin membeli minuman, harganya menjadi naik setelah gubernur menyetak terlalu banyak uang. Bisa juga disebut dengan inflasi. Ratusan karyawan PT Dry Docks Pertama Tanjung Uncang Selasa pagi kaget saat melihat papan pengumuman terkait pemberhentian hubungan kerja atau PHK yang dilakukan pihak perusahaan terhadap 534 karyawan. Society faces a short-run trade-off between inflation and unemployment. Reducing inflation often causes a temporary rise in unemployment. This trade-off is crucial for understanding the short-run effects of changes in taxes, government spending, and monetary policy. Saat terjadi penurunan tingkat inflasi, maka akan terjadi kenaikan pengangguran jangka pendek. Hal ini terjadi karena saat mata uang nilainya naik, orang akan cenderung untuk menyimpan uang dibanding membelanjakannya, sehingga mengakibatkan pengangguran.